Sekarang kita masuk kepada faktor yang keenam yang menyebabkan menyebabkan pemikiran kita menjadi pemikiran yang negatif, yang disebut dengan kehidupan masa lalu. Saya pernah bertanya kepada salah seorang guru saya, ini guru saya waktu saya kuliah dulu, saya tanya, apa yang paling mempengaruhi hidup Bapak? Jawaban dari sang guru ini cukup mengesankan bagi saya. Kemudian sang guru mengatakan, aku adalah aku yang sekarang ini dengan segala apa adanya. Jadi segala yang terjadi di masa lalu telah berakhir. Aku tidak menggunakan, si bapak ini langsung melanjutkan, aku tidak menggunakan masa laluku agar diterima masyarakat. Saya katakan kepadanya, bukankah masa lalu bagian dari kehidupan kita? Kemudian bapak dosen ini bilang, iya, tetapi sudah berlalu. Saat ini sudah tidak ada lagi. Jika, katanya, Anda hidup di masa lalu, Anda akan menderita. Kemudian ia mendekati saya dan berkata, sekarang aku ingin bertanya kepada Anda, bilang saya, apakah mobil bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar bulan lalu? Wow, pertanyaannya luar biasa. Kemudian saya jawab, tentu tidak, Pak. Mobil dapat berjalan dengan bahan bakar yang kita isi pada hari ini. Selanjutnya, sang dosen bertanya lagi kepada saya, apakah pesawat yang Anda gunakan dari Indonesia ke Filipina bisa diterbangkan ya dengan menggunakan bahan bakar bulan lalu? Saya jawab tegas, oh tidak, karena tentunya bahan bakarnya sudah habis dan kita harus isi lagi pada saat itu. Semua, kemudian si bapak mengatakan, semuanya itu sama dengan masa lalu manusia. Ya. Masa lalu hanya meninggalkan sebenarnya pengalaman, keahlian, ilmu, dan keterampilan. Namun banyak orang hidup di masa lalu meski dengan pengalaman yang negatif. Sekarang ia tetap menanggung kesedihan padahal peristiwa yang menyedihkan itu terjadi masa lalu. Ya. Jika pengalaman masa lalu itu bersifat positif dan membahagiakan, lalu seseorang membanding-bandingkan dengan kondisi dirinya masa kini, ia akan merasa sedih. Ya, ia menatap mata saya dan berkata, Rudy, manusia tidak dapat hidup di masa lalu, tetapi pikiran dan perasaan dapat dibawa ke sana. Jika itu dilakukan, si Pak dosen nambahkan, dia akan merasakan apa yang dirasakan di masa lalu. Jika yang dia rasakan pengalaman negatif, maka semakin menumpuk dan menguat dalam pikirannya, dan itulah yang menggerogoti pikirannya ke arah yang negatif. Karena itu, jika Anda benar-benar ingin bahagia, jadilah diri Anda saat ini. Ucapan guru saya itu dosen saya itu sangat, menurut saya filosofis. Ya. Saat itu memang saya tidak paham betul, tetapi saya tidak melupakan apa yang diucapkan oleh dosen saya, dan kata-kata itu benar-benar saya tulis dalam buku harian saya, dan itu bertahun-tahun dalam buku itu saya tuliskannya. Ketika suatu kali saya membaca kembali apa yang saya tulis, apa kata profesor saya itu, dosen saya itu, saya takjub dan kagum pada kekuatan informasi yang dikandung atau yang ditulis, yang diberikan oleh dosen saya itu pada saya. Oleh karena itu saya menjadi semakin berhati-hati menyikapi masa lalu. Ya, saya ingat pepatah mengatakan, seorang guru akan datang ketika muridnya sudah siap. Ini pepatah menarik sekali ya. Seorang guru akan datang ketika muridnya sudah siap. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman sekalian, pernahkah teman-teman memikirkan masa lalu yang kelam hingga merasakan seperti yang dulu lagi?
Sebenarnya kita pernah melakukan itu secara sadar maupun tidak sadar. Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh manusia bersumber pada masa lalu dan masa depan. Keduanya tidak berwujud, teman-teman. Masa lalu sudah berakhir. Jika dapat memetik pelajaran dari masa lalu, Anda pandai menyikapi kehidupan. Jika tidak, Anda akan terpenjara oleh perasaan-perasaan negatif yang ada dalam ingatan Anda. Jika Anda putuskan untuk hidup di masa yang akan datang, Anda pun akan terpenjara oleh keraguan dan kebimbangan. Jadi kalau kita terlalu fokus ke depan, kita pun akan terpenjara oleh keraguan dan kebimbangan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, maukah Anda menumpang taksi atau naik taksi online yang supirnya menoleh ke belakang? Saya yakin teman-teman nggak mau, Kenapa? Sebab nanti taksi yang Anda tumpangin itu, yang supirnya selalu menoleh ke belakang, itu akan menabrak sana sini. Nah, begitulah sedikit gambaran orang yang hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Yang hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, dia akan membenturkan perasaan-perasaan negatif yang dia miliki selama ini. Hari-hari hidupnya akan sia-sia ditelan meta morgana pikiran. Ada banyak surat sesungguhnya yang saya terima melalui email tentang pikiran negatif yang disebabkan oleh masa lalu. Seorang gadis berusia 20 tahun menulis email kepada saya. Ia mengaku ketika berusia 15 tahun pernah mimpi buruk, katanya, karena sangat takut tentang mimpinya itu. Ia pun berteriak histeris. Namun katanya tak seorang pun yang datang untuk melihat apa yang terjadi padanya. Semua orang sudah lelap dibuai mimpinya masing-masing karena itu kejadiannya malam hari. Setelah teriakan setengah jam, sang ibu datang tergopoh-gopoh dan menemui si gadis tersebut jatuh pingsan. Tanpa mengulur waktu, kata si gadis ini, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia diberi bantuan. Sejak saat itu menjadi takut pada tidur karena khawatir peristiwa buruk itu terulang kembali. Inilah contoh sederhana tentang kehidupan di bawah bayang-bayang masa lalu yang membuat seseorang itu selalu berpikir negatif dan didukung oleh perasaan-perasaan yang negatif. Oleh karena itu teman-teman, kita harus menjaga pemikiran kita. Jadilah manusia-manusia masa depan, bukan menjadi manusia-manusia masa lalu. Jangan izinkan pikiran kita itu, pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu yang pernah kita alami, memenjarakan pikiran kita. Jangan pernah naik taksi jika supir taksi tersebut menoleh ke belakang, bukan menoleh ke depan. Itu ilustrasi yang lebih baik. Saya Rudi Mandulang, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kalian semua.